Bab 4107. Aku tidak percaya. Ketua Sekte Yang, di sepanjang jalan, pernahkah kamu bertemu dengan monster iblis yang seluruh tubuhnya terbungkus energi hitam dan matanya merah? Melihat semua kultivator yang sedang beristirahat, Erikin menanyakan apa yang terlintas dalam benaknya. Energi hitam dan mata merah. Ada monster seperti itu. Aku belum pernah bertemu dengan yang seperti itu sebelumnya. Norman yang menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Taois Huangmu di sampingnya juga mengangguk setuju. Erikin mengerutkan kening. Hal jahat yang dibungkus energi hitam sangat kuat. Jika para kultivator Sekte Sanyang menemukannya, mereka pasti akan memiliki kesan yang mendalam terhadapnya. Tuan Cheng, mungkinkah kamu mendeteksi keberadaan iblis hitam itu lagi? Di sisi lain, ekspresi di wajah Arsoli sedikit berubah. Iblis hitam apa? Tanya Norman Yang. Segera setelah itu, Arsoli menceritakan adegan di mana dia bertemu dengan iblis hitam yang dicurigai di hutan. Kalian tidak hanya bertemu dengan iblis hitam, tetapi hampir terbunuh oleh serangan diam-diam lawan. Norman yang juga sedikit terkejut. Tidak, benda ini harusnya sudah kita singkirkan. Bagaimana dia bisa memasuki tirai cahaya? Kami tidak tahu ini, tapi benda ini sangat cepat dan pandai bersembunyi, sangat mirip dengan iblis hitam itu, kata Deno Wang dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Norman yang berpikir sejenak, lalu ekspresinya berubah dan dia tidak bisa menahan senyum. Kalian tidak sedang membuat kami takut, kan? Setelah mengatakan itu, Norman yang bersandar. Sekarang kita telah berada di jalan selama 2 jam, kita seharusnya sudah mendekati area terakhir istana. Apakah kamu mencoba menakut-nakuti kami dengan iblis hitam ini? Ketua Sekte Yang, mengapa menurutmu begitu? Arsoli dan Deno Wang terkejut sesaat. Mereka tidak menyangka pihak lain memiliki pemikiran seperti itu. Hehe, mudah dimengerti setelah memikirkannya. Sebelum beberapa waktu ini, kami membantu kalian mendobrak rintangan. Sekarang saatnya untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Kalian ingin membuang kami, tetapi tidak ada alasan. Jadi menggunakan alasan menakutkan dengan mengatakan mengenai iblis hitam. Norman yang berkata sambil tersenyum. Aku harus mengatakan bahwa kalian bertiga bekerja sama secara diam-diam dan memiliki pemikiran yang bagus. Kalian benar-benar mempermainkan kami pada awalnya. Taois Huangmu juga tersenyum. Kalian benar-benar memperlakukan kami dengan sangat maksimal dan kejam. Kedua tetua itu terdiam beberapa saat. Itu awalnya adalah pengingat yang baik, tetapi tanpa diduga malah benar-benar disalahpahami oleh orang-orang ini. Kalau begitu, apakah kamu punya bukti? Atau cari iblis hitam ini dan tunjukkan pada kami. Dengan begitu kami akan mempercayainya, kata Norman Yang. Teman seiman, tidak apa-apa jika mereka tidak percaya. Untuk kedepannya harus hati-hati saja. Erikin juga menggelengkan kepalanya. Karena orang-orang ini sama sekali tidak percaya, tidak perlu repot-repot menjelaskannya kepada mereka. Setelah beristirahat sebentar, semua orang terus melanjutkan perjalanan. Di kedalaman istana bawah tanah, semua orang merasa sedikit familiar dengan struktur bangunannya. Setelah melewati koridor panjang, pasti ada aula utama. Di kedua sisi aula, akan ada beberapa ruangan yang menyimpan harta karun. Setelah melewati sebuah koridor, sebelum pintu istana dibuka, gelombang Reiki disalurkan melalui celah pintu. Norman Yang dan Taois Huangmu langsung tegang. Semua orang tidak mendekat, tetapi dipisahkan oleh jarak 10 kaki. Taois Huangmu memiliki tangan dan ada palu seukuran jari di telapak tangannya. Kemudian ketika dia meniup, palu itu melayang. Di depan semua orang,
itu berubah menjadi palu besar setinggi manusia. Setelah itu Taois Huangmu mengulurkan tangannya. 2. Palu kayu besar terbang di udara dan menabrak gerbang batu. Di bawah kekuatan besar, pintu batu terbuka dengan cepat. Melihat isi di dalamnya, Norman yang tercengang sejenak. Di aula utama, tidak ada kelompok iblis dan iblis monster seperti yang dia bayangkan, atau masalah lainnya. Seluruh aula cukup kosong dan bersih, tetapi hanya di tengah aula terdapat formasi besar dan sepertinya formasi yang cukup lengkap. Teman seiman, formasi macam apa ini? Melihat Erikin sudah terbang, Norman Yang dan Taois Huangmu buru-buru mengikuti. Itu adalah formasi teleportasi. Setelah melihat formasi pola yang ada, Erikin dengan cepat menilainya. Formasi teleportasi, apakah kamu tahu di mana ujung teleportasinya? Ketika mendengar bahwa itu adalah formasi teleportasi, Norman yang memiliki refleks terkondisi, kelopak matanya tiba-tiba berkedut. Alasan mengapa mereka terjebak di tempat kota pasir ini adalah karena rasa penasaran mereka, berkat formasi teleportasi di luar batas jalan surga. Siapa sangka ujung lain dari formasi sebenarnya adalah gurun pasir kuning yang hampir mati. Sulit untuk mengatakan kemana ini berakhir, tetapi susunan formasi teleportasi ini sangat kecil dan mungkin dapat dikirimkan ke kaki gunung. Setelah mempertimbangkan garis dengan hati-hati, Erikin menjelaskan singkat. Penggambaran formasi teleportasi cukup teratur, atau bisa dikatakan lugas. Beberapa kultivator secara pribadi menggambarkan formasi teleportasi, sering menyembunyikan beberapa informasi kunci. Tujuannya adalah untuk mencegah orang lain mengetahui jarak dan arah spesifik teleportasi mereka. Namun dalam formasi ini, pola formasi ini semuanya tersaji dengan jelas. Hitung arah dan jarak, mudah ditebak tujuannya. Apakah ini formasi yang memungkinkan kita untuk kembali? Norman yang juga mengerutkan kening. Benar, lihat kuil ini, ada perlindungan Reiki khusus di sekitarnya. Jelas untuk mencegah iblis monster menghancurkannya. Ya, aku telah bekerja keras sampai ke atas gunung, dan akan merepotkan jika aku harus melalui jalan yang sama. Sepertinya Dewa Bintang memperhatikan keturunanku, Taois Huangmu tertawa. Meski keduanya hanya mengenal formasi, mereka masih memahami beberapa aturan formasi. Setidaknya terlihat bahwa Erikin seharusnya tidak berbohong. Sejak formasi teleportasi muncul, sepertinya kita sudah mendekati inti istana, kata Norman yang sambil tersenyum. Melalui formasi teleportasi ini, para kultivator terus bergerak maju. Namun ruas jalan selanjutnya tidak rata, melainkan lurus ke atas. Tampaknya tidak jauh di depan ada pintu keluar lain dari istana bawah tanah. Arsoli, Denowang, ingat untuk menjalankan energi surgawi dengan baik. Meskipun dia tidak merasakan perasaan yang luar biasa itu lagi, kegelisahan di hati terus meningkat. Baik, Arsoli dan Denowang mengangguk cepat. Mereka telah melihat kekuatan iblis hitam sebelumnya. Mereka tidak akan mengabaikannya. Namun ketika mereka mendengar kata-kata Erikin sebelumnya, semua kultivator sekte Sanyang tertawa merendahkan, berpikir bahwa saat ini Erikin terus saja ingin melanjutkan tipu muslihatnya. Riet, Taois Huangmu sekali lagi membuka pintu batu. Kali ini di dalam aula utama, patung-patung muncul dalam kekacauan. Sebagian besar ukiran ini adalah manusia, dengan beberapa monster iblis atau sesuatu yang mirip dengan mereka bercampur. Semuanya tertutup debu tebal. Namun patung-patung ini tidak berfungsi sama sekali, karena beberapa di antaranya salah diukir dengan detail tertentu dan mereka berhenti melanjutkan pembuatannya.
Beberapa dari mereka setengah tubuhnya kabur, belum mulai mengukir pola detailnya. Patung-patung ini ditumpuk di aula seperti ini, sepertinya tidak ada yang peduli lagi dengan keberadaannya. Saat para kultivator berjalan ke aula, Norman yang memandangi ukiran itu dengan rasa ingin tahu. Patung-patung ini masih membawa Reiki. Jika diperbaiki, bisa dianggap sebagai harta karun. Tatapan matanya berbinar. Dia melangkah maju, mencoba mengambil sebuah patung dan mengambilnya. Akan tetapi pada saat ini, semburan roh formasi cahaya Reiki tiba-tiba melonjak di bawah kaki semua kultivator. Bersambung.